Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, kami mengikuti dalam pengajian di minggu pagi di MTA ini baru 5 kali Pak. Saya terima kasih setelah kami mengikuti, ternyata dengan hati nurani kita bisa menyekrup Pak. Bisa menerima dengan senang hati. Dari mana Bapak? Silakan diperkenalkan Pak, namanya Sarjono dari Klaten. Tepatnya di Wedi. Wedi. Ya betul. Datang di minggu pagi ini baru 5 kali. Kelima kali Pak. Juga sholat ini juga di sini Pak saya. Ya, Terima ya. kasih mengikuti Pak. Ya. Di sini kami akan menanyakan Pak 3 poin yang kami akan tanyakan. Yang pertama bahwa dulu anak kami yang Barb itu mengatakan bahwa akan mengumrohkan ibunya. Namun belum sampai terlaksana, ternyata ibunya sudah meninggal dunia atau sudah dipanggil ilahi. Ini bagaimana hukumnya? Ibunya meninggal. Sudah meninggal, tapi belum terlaksana umrohnya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua kali, bahwa kami telah membaca buku bahwa Rasulullah itu pernah berjalan lewat dekat kuburan dengan mendengar rintihan siksaan di kubur, sehingga dia melepas pelepah kurma dan diberikan pada makam tersebut. Itu apa maksud dan tujuan? Dan yang akan kami tanyakan, karena istrinya sudah meninggal dunia, sebelah kami ingin mendoakan dengan ziarah kubur, dengan menaburkan bunga, itu apakah boleh tidak? Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga kali Pak, saya masih bimbang bahwa waktu Ramadan tahun yang lalu, ini berhubung istri itu sakit, saya tahajud tiap malam. Padahal kami mengikuti jamaah di masjid dengan sholat isya tarweh dan dilanjutkan witir. Padahal kami nanti akan melanjutkan sholat tahajud. Apakah witir ini katanya dilakukan setelah melaksanakan tugas melaksanakan sholat. Padahal kita tarweh ada sholat witir, nanti malam 2/3 malam kami akan melaksanakan tahajud. Nah ini ide bagaimana sebaiknya, apakah mengikuti tarweh witir di sholat tarweh ataukah witir di setelah sholat tahajud? Berarti kalau witir setelah tahajud berarti kami tidak mengikuti sholat di tarweh. Demikian pertanyaan kami Ustaz. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bapak tadi masih bingung. Saya lihat pertanyaannya memang tampak kalau orang bingung. Betul. Jadi dia sudah merasakan kebingungannya. Ya. Pertanyaan dulu anaknya mungkin mampu akan mengumrohkan ibunya, maksudnya ibunya akan dibiayai untuk diajak berangkat umroh. Lah belum sampai diajak berangkat umroh ibunya meninggal, ya sudah tuh. Ya, mestinya mau mengumrohkan diajak umroh itu ketika ibunya masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana untuk mengajaknya? Ya tidak jadi tuh. Tidak jadi. Tidak jadi ajak umroh waktu sudah meninggal. Ya, jadi ya tidak apa-apa, sudah jadi. Niatnya sudah baik. Karena ada dana mau mengajak umroh ibunya untuk umroh. Belum sampai berangkat umroh ibunya meninggal. Ya sudah, tidak jadi umroh. Kalau dulu rencana mau ngajak ibunya lah, mungkin sekarang mau umroh ngajak bapaknya atau kepengen umroh sendiri ya silahkan. Tidak apa-apa. Dulu kan waktu ibu belum jadi umroh, ibu meninggal, ya udah sekarang bapaknya aja diajak umroh. Nah gitu dah. Nah kalau bapaknya ya sudah meninggal ya sudah umroh sendiri aja atau ngajak yang lain boleh saja. Tapi untuk tidak jadi mengajak ibunya tadi tidak dosa karena ibunya sudah meninggal. Ya. Kemudian Rasulullah memang pernah dalam suatu riwayat Rasulullah perjalanan itu berhenti di kuburan, kemudian ambil pelepah kurma ditancapkan kedua kuburan itu. Ditanya oleh sahabat, maksudnya Rasulullah menjelaskan bahwa 2 kubur ini sedang menjalani siksa kubur. Yang satu jalan disiksa kubur karena ketika kencing tidak istibrok. Ya, kalau kencing tidak bersih lah, tidak istibrok, tidak sampai tuntas
tidak istinja, tidak resik lah singkatnya gitu. Yang kedua ini suka mengadu domba, suka rasan-rasan, menggunjing lah, suka menggunjing. Jadi orang yang suka menggunjing itu nanti akan mendapat siksa kubur. Orang yang kencing tidak tuntas, tidak istibrok, tidak ya bersih, itu nanti juga akan mendapat siksa kubur. Ya, maka Rasulullah mengambil pelah kurma tadi ditancapkan di dua kuburan itu dengan harapan mudah-mudahan Allah meringankan siksa kubur ini sehingga pelepah kurma ini kering. Nah, itu maksud Rasulullah begitu. Ya, itu tujuannya begitu. Kita tidak boleh terus ikut-ikut lewat kuburan nyempal papa sembojo apa-apa tuncepke ning kono. Nah, ben apa? Nah, nek dituncepke ning kono ben tukul boleh saja. Nah, tukul dah. Tapi kalau punya maksud tadi, punya maksud-maksud yang lain enggak ada, enggak boleh itu. Ya. Kemudian apa tadi? Ya, terus ziarah kubur. Apabila ziarah kubur menaburkan bunga di kuburan boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Nah, maksudnya apa dulu? Ya, orang mati kita ziarah kubur membawa bunga sak lodong kuwi terus disiramkan ning kuburan, maksudnya apa? Nah, kalau punya keyakinan lain seolah-olah disirami air bunga sak lodong tadi nanti bisa mengurangi siksa kuburnya, tidak ada tuntunannya begitu, tidak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur itu nggak ada aturan-aturan semacam itu. Cara Islam kalau kamu ziarah kubur mendoakan saja kepada orang yang ada di kubur itu, didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Kalau dia orang Islam, kalau dia orang Islam ya tidak usah didoakan. Maka masuk ke daerah makbaroh, daerah kuburan itu ada aturan doa. Ya begitu masuk, ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahikun gitu. Keselamatan buat kamu orang ahli kubur, baik yang laki atau perempuan, yang mukmin maupun yang muslim. Ya, insyaallah nanti sebentar lagi saya akan menyusul kamu. Nah, gitulah. Jadi mendoakan pada yang Islam, laki perempuan, orang yang iman, laki perempuan yang ada di dalam kubur itu mendoakannya boleh itu. Tidak usah pakai siram bunga, ngopong menyan di situ lah. Kan ada kan di daerah kubur ada ngopong menyan di situ, terus disirami kuburannya itu ben apa? Nah, kalau ada keyakinan yang lain seolah-olah disirami itu mengurangi siksa kubur, ngopong menyan itu seolah-olah apa? Rohnya itu ada pengaruhnya kepada roh yang mati, lah itu kemusyrikan. Bakar-bakar kemenyan itu bukan model cara Islam. Ya, nggak ada aturan itu. Ya, kemudian apa lagi? Tahajud setelah salat. Ya, itu bingung tadi yang bingung. Sore udah tahajud, sudah tarweh dan witir, bengi tahajud lagi. Lah itu orang bingung kan? Nah, lebih baik kalau memang Bapak mau sholat malam, ya witirnya nanti setelah malam aja. Kenapa tidak tarweh? Tarweh boleh di malam hari itu. Sebetulnya tarweh dan tahajud itu nggak ada bedanya. Ya, hanya kalau sholat tarweh itu biasa disebut dilakukan di bulan Ramadan. Sebetulnya tarweh itu sendiri juga tahajud, sholat malam. Jadi hanya di bulan Ramadan itu boleh dilakukan sore bar isya itu boleh lakukan. Ya. Kalau di sholat malam di luar bulan Ramadan tidak boleh dilakukan sesudah sholat isya. Nanti dilakukan setelah larut malam jam 1 ke atas itu kalau sholat tahajud, sholat malam. Nah itu kalau bulan Ramadan mau lakukan seperti itu ya boleh malam. Nah tarwih itu pelaksanaannya, namanya tarwih itu rileks santai, tidak tergesa-gesa. Nanti malam bar sholat ya istirahat ya panjang, diselani minum teh dulu ya boleh, selani makan dulu boleh enggak?
boleh ya. Kalau bar poso, wah poso kok ya. Kok bar sholat tuh kerasa ngelak, minum boleh ya. Atau kok pengen makan dulu boleh, nanti sambung lagi. Jadi tarwih itu artinya rileks, santai. Sholatnya tidak tergesa-gesa. Jadi namanya disebut sholat tarwih karena Nabi pelaksanaan sholat yang dilakukan Nabi itu santai sekali, banyak istirahat. Maka 2 rakaat salam, setelah itu istirahat panjang Nabi. Nah itu begitu dilakukan di waktu bulan Ramadan. Maka sholatnya disebut tarawih. Tarawih itu artinya rileks, santai, tidak tergesa-gesa, gitu loh. Nah, terus itu boleh dilakukan kalau di bulan Ramadan, boleh habis isya langsungkan sholat itu, terus nanti witir sekali boleh. Tapi mau dilakukan di malam hari, nanti malam juga boleh. Tidak usah nanti ikut sholat tarawih bersama-sama di masjid. Nanti sholat malam aja saya akan lakukan sholat tarawih di waktu malam nanti, itu juga boleh, gitu loh. Tidak salah. Ya itu kan. Nah, maka tadi bingung wis sore barat wis tarawih wis witir barang kok bengi tahajud terus witir apa tambah witir sisan. Nah, witir dalam satu malam 2 kali witir itu ada larangannya, tidak boleh itu.